Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia. Sebelum itu, kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri atas 4 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Happy Rahmadani, sebagai moderator dan penyaji pertama. Dan ada Fitri Hartati, Lufia Anggis Buciano, dan Yuliana. Baik, kita masuk kepada pembahasan kita yang pertama, yaitu terkait perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kerajaan. Nah, yang pertama yaitu kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Hindu, di mana pelayaran dan perdagangan merupakan 2 faktor penting masuknya pengaruh asing ke Indonesia, akibat terjadinya kontak dengan bangsa asing. Kedatangan agama dan kebudayaan Hindu dipelopori oleh para pedagang India, kemudian disusul oleh para Brahmana. Hubungan dagang antara orang Indonesia dan India telah mengakibatkan masuknya pengaruh budaya India dalam budaya Indonesia. Selanjutnya yaitu pembagian kasta yang disampaikan atau yang dituliskan oleh Tan Malaka, di mana pada masa kerajaan Hindu, agama ini membagi atas 4 kasta. Yang pertama itu ada kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, dan kasta Sudra. Masuknya kepercayaan Hindu ke Indonesia merupakan hal yang baru, karena mulanya dalam bidang religi, pendudukan Kepulauan Nusantara melaksanakan ritual pemujaan terhadap arwah leluhur. Pengaruh Hindu menyebar ke wilayah Indonesia, masyarakat pun mulai mengenal tulisan Palawa, sistem kalender sakra, dan sebagainya. Yang kedua yaitu perkembangan Indonesia pada masa Islam. Nah, menurut beberapa ahli, masuknya Islam ke Indonesia melalui jalan damai, namun ada pula yang tidak sepenuhnya percaya terhadap pernyataan tersebut. Setelah sebuah kerajaan Islam berdiri, mereka melakukan penaklukan terhadap kerajaan lain, dan kerajaan yang kalah harus tunduk terhadap kebijakan penguasanya. Selat Malaka masuk dalam rute pelayaran dan perdagangan penting, sehingga rute sepanjang pantai barat Sumatera juga digunakan oleh perdagangan Muslim, bahkan sebelum abad ke-13 Masehi, itu dalam UK 2009. Nah, kontak dengan pedagang-pedagang Muslim pada awalnya mulai melalui wilayah Sumatera, kemudian merambah ke wilayah-wilayah lain di Nusantara, sehingga menyebabkan perkembangan kerajaan Islam di Indonesia mulai berkembang. Selanjutnya yaitu perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kolonialisme. Nah, di mana pada masa kolonialisme ini, yang pertama yaitu diawali oleh koloni deportasi, koloni eksploitasi, ada koloni penduduk, koloni domisili, serta koloni Lebensraum. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Yuli. Kepada Kak Yuli, kita persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan moderator yang moderator berikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi kita tentang Indonesia pada masa kolonialisme. Kedatangan orang Belanda pada awalnya hanyalah untuk berdagang. Namun semakin hari semakin terjadi kerjasama dengan kerajaan-kerajaan. Lalu letak Indonesia juga dijadikan sebagai tempat transit bagi pedagang-pedagang yang ingin berdagang dari Eropa menuju ke Asia, maupun sebaliknya. Nah, kerjasama ini kemudian beralih menjadi suatu kerja monopoli yang dilakukan oleh pihak Belanda terhadap masyarakat pribumi.
VOC berkuasa atas Indonesia. Penduduk kolonial Indonesia dibagi menjadi 3 golongan, antara lain golongan Eropa, golongan orang Asia Timur, dan golongan penduduk pribumi. Pemisahan kelompok-kelompok sosial tidak hanya diwujudkan dalam arti fisik, yaitu pemisahan lokasi pemukiman, tetapi termasuk dalam hubungan dan kewajiban serta kedudukan dari kelompok sosialnya. Orang-orang Belanda yang adalah minoritas sekaligus merupakan penguasa yang memerintah mayoritas orang-orang Indonesia yang menjadi warga kelas 3 di negaranya sendiri, dan para pedagang Asia maupun dalam golongan kedua. Kerajaan, balik lagi ke awal, ke tadi. Kerajaan-kerajaan di Indonesia masih terlihat eksistensinya ketika bangsa Belanda, khususnya VOC, masuk ke Indonesia. Next, selanjutnya. Nah, ini adalah Indonesia pada masa pasca kolonialisme. Pada masa pasca kolonialisme, Indonesia baru saja merdeka, sehingga belum memiliki sistem pemerintahan yang baik dan belum memiliki pejabat tertentu yang menangani masalah perekonomian. Lalu Indonesia belum memiliki cara atau metode untuk mengatur keuangan yang baik. Lalu kekosongan kas negara akibat dari Jepang meninggalkan hutang yang banyak untuk pembiayaan perang Jepang, sehingga membuat Indonesia kesulitan untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi. Lalu pergantian kabinet yang berimbas pada kestabilan ekonomi. Lalu politik keuangan yang diberlakukan di Indonesia dibuat di Belanda, yang bertujuan untuk menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menghancurkan ekonomi Indonesia. Lalu adanya blokade ekonomi yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia, sehingga menyebabkan Indonesia mengalami kesulitan ekonomi. Lalu Belanda bersikeras untuk tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan melakukan pergolakan politik sehingga menghambat pengambilan langkah kebijakan di bidang ekonomi. Selanjutnya, nah, pada bidang pendidikan di awal kemerdekaan diupayakan untuk dapat menyamai dan mendekati sistem pendidikan di negara-negara maju, yang mana tujuan pendidikan pada saat itu dirumuskan untuk mendidik warga negara yang sejati. Dengan kata lain, tujuan pendidikan pada masa itu ditekankan pada penanaman semangat patriotisme, karena pada saat itu negara dan bangsa Indonesia sedang mengalami perjuangan fisik dan sewaktu-waktu pemerintah kolonial Belanda masih mencoba untuk menjajah kembali negara Indonesia. Selanjutnya, lalu ada sosial budaya pasca kolonialisme. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, banyak terjadi perubahan sosial budaya yang ada di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pada khususnya dikarenakan sebelum kemerdekaan diproklamirkan, di dalam kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri telah terjadi diskriminasi rasial dengan membagi kelas-kelas masyarakat, yang mana pada saat itu masyarakat Indonesia sebelum kemerdekaan didominasi oleh warga Eropa dan Jepang, sehingga warga pribumi hanyalah masyarakat rendahan atau masyarakat kelas 3 yang kebanyakan hanya menjadi budak dari bangsawan atau penguasa. Tetapi setelah 17 Agustus 1945, segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan dari bumi bangsa Indonesia. Dan semua warga negara Indonesia itu dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang. Selanjutnya, nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang materi kita hari ini. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Kak Yuli yang telah menyampaikan materi. Baik,
sekian hasil materi dari kelompok atas 3 periode. Yang pertama yaitu pada masa kerajaan, kolonialisme, dan pada masa pasca kolonialisme, di mana ketiga perkembangan ini sangat mempengaruhi gaya atau kehidupan masyarakat Indonesia pada saat ini. 4 sahabat Nabi ada salah satunya di sana. Yang ada di yang lebih dekat, salah satunya itu ada di situ, kemudian ada di Madinah. Ada 44 sahabat Nabi. Mengenai pertanyaannya tadi itu kenapa di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang review jurnal dari kelompok 2 yang akan disampaikan oleh Fitri Hartati. Kepada Fitri Hartati kita persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi jurnal 1 kami yang berjudul Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia pada masa pra-kolonialisme dan masa kolonialisme. Adapun sejarah perkembangan pendidikan Islam pada masa pra-kolonialisme adalah pendidikan Islam pada masa kerajaan Islam di Indonesia bisa dilihat antara lain. Yang pertama yaitu kerajaan Islam. Aceh, kerajaan Islam yang pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai di daerah Aceh yang berdiri pada abad ke-10 Masehi. Yang kedua yaitu kerajaan Islam di Jawa. Merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa tersebut, maka penyiaran agama Islam semakin luas serta pendidikan dan pengajaran Islam bertambah maju. Yang ketiga yaitu kerajaan Islam di Maluku. Islam masuk ke Maluku dibawa oleh mubalik dari Jawa sejak zaman Sunan Giri dan dari Malaka. Yang keempat yaitu kerajaan Islam di Kalimantan. Islam mulai masuk di Kalimantan pada abad ke-15 Masehi dengan cara damai dibawa oleh mubalik dari Jawa Sunan Bonang dan Sunan Giri, mempunyai santri-santri dari Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Yang kelima yaitu kerajaan Islam di Sulawesi. Kerajaan yang mula-mula berdasarkan Islam di Sulawesi adalah kerajaan kembar Goa Talo. Selanjutnya yaitu pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda ada 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistem pendidikan peralihan Hindu-Islam. Sistem ini merupakan sistem pendidikan yang masih menggabungkan antara sistem pendidikan Hindu dengan Islam. Yang kedua yaitu sistem pendidikan surau ataupun langgar. Surau merupakan istilah yang banyak digunakan di Asia Tenggara, seperti Sumatera Selatan, Semenanjung Malaya, dan Patani ataupun Thailand. Selanjutnya yaitu sistem pendidikan pesantren. Secara garis besar dijumpai 2 macam pendapat yang mengutamakan tentang pandangannya tentang asal-usul pesantren sebagai institusi pendidikan Islam. Selanjutnya yaitu adapun karakteristik sistem pendidikan Jepang adalah sebagai berikut. Yang pertama, dihapusnya dualisme pendidikan. Pada masa Belanda terdapat 2 jenis pengajaran, yaitu pengajaran kolonia dan pengajaran bumi putera. Oleh Jepang diganti sistem seperti itu yang dihilangkan. Yang kedua yaitu berubahnya tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan untuk menyedia tenaga cuma-cuma dan prajurit-prajurit untuk membantu peperangan bagi kepentingan Jepang. Sampai di sini jurnal 1 kami saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Fitri yang telah menyampaikan review jurnal tentang perkembangan masyarakat Indonesia pada masa pra-kolonialisme dan pada masa kolonialisme dan juga pada masa penjajahan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.